Perkenalkan, nama saya Intisal Ulia Salsabila. Di sini saya akan mempresentasikan terkait manajemen proyek TIK, sebuah topik yang sangat penting dalam era digital ini. Mari kita mulai dengan memahami apa itu manajemen proyek TIK dan mengapa hal ini sangat krusial dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi modern. Untuk yang pertama, definisi dari manajemen proyek TIK sendiri adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk kegiatan proyek TIK. Selanjutnya, tujuannya untuk memenuhi persyaratan proyek dalam batasan waktu, biaya, dan juga kualitas. Selanjutnya, untuk fokus dari manajemen proyek TIK itu sendiri, terdapat perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian proyek TIK. Selanjutnya, kita akan bandingkan perbedaan karakteristik antara proyek dan juga operasional. Perbedaan ini penting untuk dipahami karena mempengaruhi cara kita mengelola kedua jenis kegiatan ini. Kita akan melihat aspek-aspek di sini terdapat waktu, keunikan proyek, hasil baru, ini adalah aspek yang ada pada proyek itu sendiri. Selanjutnya untuk operasional, itu ada kegiatan rutin dan juga berkelanjutan. Apa maksud dari semua itu? Jadi yang pertama, untuk waktu terbatas, proyek memiliki batasan waktu tertentu, berbeda dengan operasional yang bisa dibilang berkelanjutan dan memiliki kegiatan rutin. Jadi untuk proyek memiliki batasan waktu, sedangkan operasional dilakukan secara berkelanjutan. Selanjutnya perbedaannya ada di keunikan proyek. Jadi proyek itu memiliki keunikan tersendiri. Jadi bisa membedakan dari kegiatan operasional yang bersifat umum. Selanjutnya untuk hasil baru, jadi proyek itu fokus pada produk-produk baru atau inovasi-inovasi baru yang mungkin memiliki tujuan tertentu. Sedangkan untuk operasional itu hanya melanjutkan produk yang sudah ada atau melanjutkan keberlangsungan yang ada. Oke, selanjutnya kita akan mengeksplorasi berbagai jenis organisasi proyek. Setiap jenis memiliki kelebihan dan tantangannya tersendiri. Kita akan membahas yang pertama ada struktur organisasi yang pertama adalah fungsional. Jadi apa yang dimaksud dari fungsional? Fungsional itu proyeknya ini nanti kita akan dilaksanakan dalam departemen fungsional. Jadi memanfaatkan sumber daya yang telah ada tanpa membentuk tim proyek baru. Selanjutnya untuk organisasi proyeksi, di sini kita membentuk tim proyek baru yang terpisah dari organisasi utama. Tujuannya agar proyek bisa dikerjakan lebih profesional, lebih maksimal, dan fokus dalam mencapai tujuan proyek itu sendiri. Selanjutnya ada organisasi matriks. Matriks ini adalah penggabungan dari organisasi tadi, fungsional dan juga proyeksi. Jadi di sini di matriks juga terdapat tiga. Yang pertama matriks lemah, matriks seimbang, dan matriks kuat. Perbedaan dari tiga kategori ini hanyalah merujuk pada perbedaan pemegang kuasanya. Jadi misal di matriks lemah, ini departemen fungsional memiliki kekuasaan lebih banyak. Jadi proyek di sini bergeraknya terbatas karena yang memiliki kekuasaan lebih banyak di sini adalah departemen fungsional. Selanjutnya ada matriks seimbang. Jadi kedua belah organisasi, baik itu proyeksi atau fungsional, memiliki tanggung jawab yang jelas dan sama mungkin. Jadi tidak ada yang lebih dominan di sini. Selanjutnya ada matriks kuat. Di sini itu proyek memiliki kekuasaan lebih besar. Jadi untuk pengambilan keputusan dan pergerakannya bisa lebih cepat karena tidak menunggu ACC atau menunggu persetujuan dari departemen fungsional karena di sini proyek memiliki kekuasaan yang lebih besar. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait proses manajemen proyek. Proses manajemen proyek terdiri dari beberapa tahap kunci. Kita akan menelusuri setiap tahap mulai dari inisiasi hingga tahap penutupan proyek. Oke. Baik, yang pertama terdapat inisiasi. Jadi di inisiasi ini kita itu tujuannya kita melakukan inisiasi ini adalah mendefinisikan proyek apa yang mau kita lakukan. Jadi produk apa, inovasi apa yang mau kita usulkan di sini. Jadi di sini merupakan gambaran umum tentang tujuannya apa, ruang lingkupnya apa, dan juga kebutuhan awal yang masih dasar. Selanjutnya ada perencanaan proyek. Di sini kita menyusun rencana yang lebih detail. Jadi di sini tuh kita mencakup jadwal, anggaran, dan sebagainya semua itu dipikirkan matang-matang. Jadi secara detail di perencanaan proyek ini kita bahas semua. Untuk selanjutnya yaitu pelaksanaan proyek. Ini kita di step ini kita akan menjalankan proyek itu sendiri dan melibatkan beberapa stakeholder yang tadi yang sudah dipetakan, yang sudah diterapkan di perencanaan proyek. Selanjutnya ada pemantauan dan pengendalian. Di pemantauan dan pengendalian ini, kita ini tujuannya untuk mengawasi proyek. Jadi kita tuh pastiin semua proyek yang kita rencanain di awal, ketika dijalankan tadi kita pastiin ini sesuai nggak sama rencana kita di awal. Gitu. Untuk selanjutnya yaitu penutupan proyek. Di sini proyek diselesaikan secara formal dan juga terdapat evaluasi. Jadi pasti di sebuah proyek itu memiliki evaluasi, sehingga ketika selesai proyek, diharapkan evaluasi itu bisa membuka pandangan, sudut pandang orang-orang, misal
terdapat beberapa kesalahan, beberapa ini membuat pelajaran bagi masing-masing stakeholder yang ada, gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait sertifikasi yang bisa diambil untuk meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas dalam manajemen proyek TIK. Ada beberapa sertifikasi yang bisa diambil. Contohnya ada PMP, Prince2, Agile Certification, ITIL, dan juga CompTIA Project Plus. Selanjutnya, ada beberapa tools yang bisa kita gunakan untuk membantu dalam manajemen proyek TIK. Di sini ada beberapa tools yang tentunya fungsinya juga bermacam-macam. Contohnya di sini ada Microsoft Project, di sini membantu kita dalam membuat perencanaan dan penjadwalan. Selanjutnya ada Jira, Jira untuk manajemen tugas dan bug tracking. Terus ada Trello, di sini adalah kolaborasi tim yang berbasis papan Kanban. Selanjutnya ada Asana, manajemen tugas dan kolaborasi. Ada Slack, yaitu komunikasi tim real time, dan juga GitHub, manajemen kode dan kolaborasi untuk developer. Jadi kesimpulannya di sini, manajemen proyek TIK itu memainkan peran yang krusial dalam keberhasilan implementasi teknologi informasi dan komunikasi di era digital. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen proyek yang efektif, organisasi dapat mengoptimalkan sumber daya, meminimalisasi risiko, dan memastikan pencapaian tujuan proyek secara tepat waktu dan sesuai anggaran. Penguasaan terhadap berbagai aspek manajemen proyek TIK, mulai dari pemahaman karakteristik, pemilihan struktur organisasi, penerapan proses manajemen yang sistematif, hingga pemanfaatan tools modern menjadi kunci dalam menghadapi kompleksitas manajemen proyek TIK dan mendorong inovasi keberlanjutan dalam industri teknologi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih.